Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari artis muda Sandrina Michelle yang sering berpose cantik dan disebut mirip dengan Irish Bella. Selanjutnya, datang dari YouTuber Atta Halilintar yang mengumumkan bahwa tanggal pernikahannya dengan Aurel terpaksa harus diundur kembali. Dan terakhir datang dari Gus Miftah yang ditunjuk oleh Anang Hermansyah sebagai penghulu pada saat pernikahan Atta dan Aurel. Sandrina Michelle tentu bukan nama yang asing lagi di dunia hiburan tanah air. Wanita blasteran Jawa Amerika Serikat ini termasuk salah satu aktris muda berbakat yang tengah naik daun. Selain paras cantik dan kemampuan akting, Sandrina berhasil membuatnya digemari banyak orang. Selain disibukkan dengan urusan akting, Sandrina Michelle juga kerap melakukan sesi pemotretan. Terbaru, ia kembali melakukan sesi pemotretan dengan berbagai macam tema. Salah satu foto yang cukup mencuri perhatian para followersnya yaitu gaun putih yang ia kenakan membuatnya tampil lebih dewasa dan tak sedikit yang mengatakan bahwa dirinya mirip dengan Irish Bella. Senyumnya yang khas juga dinilai warganet mirip dengan istri Amar Zoni. Remaja berusia 13 tahun ini memang beberapa kali mendapat kritikan pedas dari para warganet. Hal itu dinilai dari gaya berpakaian Sandrina yang terlalu terbuka. Sandrina pun dianggap memberikan contoh yang buruk untuk anak seusianya. Jadi aku tuh cuma lagi foto-foto buat Instagram aja, emang itu lagi buang waktunya. Terus itu tuh kita udah rencanain buat photoshoot selama bulan dan dia mau lama banget. Akhirnya bisa photoshoot. Akhirnya juga bantu konsepnya, ada yang princessy, ada yang visual, ada juga yang yang kayak bad girl vibes gitu. Beda sih, aku ngerasa kayak ini bukan gue, itu gue beda banget sih. Aku malah bingung loh kenapa aku gitu kayak gitu. Tapi ya, selama it's good, ya apa-apa sih. Dengan gaya-gaya trendy zaman sekarang aja, aku mix and match, aku sesuaiin. Itu lagi ya, aku malah ada di beberapa fase di mana aku kalau sehari-hari aku agak tomboy sehari-hari aku, tapi kadang-kadang kalau misalnya emang harus pakai gaun, apalagi kalau misalnya words lagi ada acara-acara penting pasti harus girly, tapi aku emang lebih suka dengan aku Selanjutnya, ketika disinggung perihal kabar dua remaja itu terlibat cinta lokasi, Sandrina segera menepis hal tersebut. Ia mengaku hanya berteman dengan Raibong. Baginya saat ini sedang tidak ingin menjalin hubungan dengan seseorang dan hanya berfokus untuk karir dan pendidikan saja. temen biasa, ya aku sering main mata, temen biasa kayak semuanya. Ya semuanya pun aku ya berteman baik, ngobrol, gitu sih. Aku nggak punya relationship sama siapa, aku juga nggak pengen lebih daripada teman sih. Jadi ya semuanya sih teman. Rain pun sama aku sama yang lain pun teman. Aku bukan tipe orang yang kayak harus tempat di aku banget. Jadi aku lebih kayak gimana aku ngerasa di samping dia, gimana misalnya nih aku punya teman dekat ya. Itu gimana aku deket dia, gimana misalnya aku bisa curhat sama dia itu sih. Kalau aku pulang, nggak begitu matang. Kabar bahagia datang dari Aurel Hermansyah yang telah dinyatakan sembuh dari paparan virus COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh kekasihnya Atta Halilintar. Anak sulung Anang Hermansyah itu pun mulai berkumpul lagi bersama keluarga dan juga sang kekasih Atta Halilintar. Namun di balik kabar kesembuhan Aurel, ada kabar sebaliknya lantaran pernikahan mereka yang akan diadakan tanggal 21 Maret nanti harus ditunda kembali. YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara ini mengaku tak mungkin memaksakan pernikahannya tetap digelar pada 21 Maret. Jalan bareng, yang penting kemarin udah bisa persiapan juga bareng, doain ya yang penting sampai lancar, sampai hari yang penting. Ya dari kemarin kan sebenarnya saya udah cari sendiri, cuma ini kan namanya keputusannya bukan keputusan sendiri, harus keputusan dia juga, jadi dilihatin dulu ke dia semua yang udah saya lihat, dan juga kita banyak lihat tempat-tempat baru juga. Ya semoga dipercepat ya, nggak ada halangan lagi karena ini kita masih nunggu bundanya juga sembuh kan, bundanya katanya belum sembuh. Jadi syukur harus, tapi yang kita tunggu masih harus nunggu, jadi nggak mau ada paksaan juga gitu. Ya dia senang, emang itu tempat yang dia pengen juga, dan kita sekarang lagi ngurus izin-izinnya kan. Kita kalau izin tuh bukan hanya
izin tempat ya. Sekarang kan harus ada ke peraturan pemerintahnya seperti apa, ke Polres juga minta izin kita gimana sih. Walaupun misalnya orang yang nggak banyak tapi tetap harus proses-proses itu harus ikut gitu loh. Satgas Covid juga gitu loh. Jadi intinya saya nggak mau di acara ini nanti jadinya buruk ataupun menyebarkan hal yang buruk. Jadi maunya tetap dengan acara ini yang tersebar adalah hal-hal yang baik, yang positif. Atta juga belum bisa memastikan tanggal dilangsungkannya pernikahan tersebut sambil menunggu kesembuhan dari keluarga Aurel. Atta masih harus disibukkan dengan persiapan guna mendapat izin pada saat menggelar acara nanti. Guna mematuhi protokol kesehatan, Atta mengungkapkan hanya mengundang sedikit orang pada saat akad. Dan puncaknya nanti selesai lebaran akan diadakan resepsi mewah. Masih dinego, pokoknya semuanya nih kita nego ya, mau Istiqlal, mau GBK, mau GCC, mau hotel-hotel, semuanya kan nego nih. Dan kita yang penting tuh dapat izinnya nggak dari pemerintah, bukan nego, bukan izin dari tempatnya aja. Sekarang ini masih proses ke tempatnya. Misalnya tempatnya udah iya kan kita harus lihat, misalnya udah ada surat izin dari pemerintah belum untuk ngadain acara, ataupun kalau di masjid terusnya gimana, itu sih yang sebenarnya dikit aja sih. Nanti pas resepsi baru banyak, kan resepsi baru habis lebaran. Karena ini mau akad dulu, jadi tunda sih. Karena kan bundanya belum sembuh. Sekarang udah tanggal 4, berarti tinggal 16 hari lagi, 16-17 hari lagi. Jadi susah sih kalau buat ngejar tanggal itu. Ya paling nunggu seminggu 2 minggu lah. Pendakwah Gus Miftah bakal menjadi penghulu nikah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Hal ini disebabkan persahabatan antara Anang dan Gus Miftah memang begitu kental. Keduanya sudah saling kenal dan dekat selama 7 tahun. Kedekatan tersebut membuat Anang Hermansyah memilih Gus Miftah menjadi penghulu untuk pernikahan anak sulungnya tersebut. Selain menjadi penghulu, Gus Miftah juga ternyata didapuk menjadi juru bicara mereka di depan publik nanti. Yang pertama saya minta doa untuk kesembuhan Asanti dan Aurel serta keluarga. Mudah-mudahan coronanya segera negatif dan rencana pernikahan Atta dan Aurel bisa berjalan dengan baik. Sekitar 1,5 bulan yang lalu sebelum Aurel Covid, kebetulan saya diundang acara podcastnya Keluarga Asik. Rencana awal pernikahan itu akan digelar di tanggal 21 Maret. Tapi karena persiapan semakin mendekat, sementara Asanti belum sembuh, maka rencana insya Allah akan diundur. Sementara informasi yang hari ini bisa saya sampaikan di bulan April. Sekali lagi penundaan itu karena semata-mata keluarga masih sakit, bukan karena ada faktor yang lain. Tak hanya Anang yang turut menjalin hubungan baik dengan pendakwah tersebut, Atta juga tampak mengikuti jejak Anang. Gus Miftah menuturkan kalau Atta sering meminta nasihat dalam membangun rumah tangga yang baik kepadanya. Atta sadar betul bahwa membangun rumah tangga nantinya akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Hal inilah yang membuat YouTuber Atta Halilintar belajar sejak dini. Lebih lanjut, Gus Miftah menambahkan konfirmasi bahwa keluarga dari Atta yang berada di Malaysia kemungkinan besar tidak bisa datang. Kebetulan si Atta selalu minta nasihat pernikahan dengan saya. Dan satu hal kita juga pernah podcast bareng, intinya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Atta Halilintar. Dan rencana saya besok malam ketemu sama beliaunya, sekaligus dengan si Mas Anang sama si Atta sekalian. Yang agenda paling dekat insya Allah adalah pengajian sebelum acara pernikahan itu, sebelum akad. Tanggalnya berapa nanti kita sampaikan. Kita akan mengadakan pengajian di bulan Maret menyongsong pernikahan Atta Halilintar dan Aurel. Itu teman baru survei, lokasinya nanti di mana masih kita rahasiakan, masih kita belum pastikan juga. Yang jelas ada beberapa tempat sebagai alternatif. Kalau kemarin Mas Atta sudah ke Istiqlal, sudah ke GBK dan sebagainya, itu dalam rangka mencari tempat yang terbaik. Maka saya suruh beliau untuk survei terlebih dahulu. Ini karena masih pandemi, keluarga dari Malaysia belum bisa bergabung. Tapi saya yakin lah sebagai orang tua pasti mendoakan terbaik untuk anak-anaknya.